dapat berapa gitu lah, dapat berapa iklannya itu dapat berapa. Itu namanya ROI-nya, return of investment-nya gitu. Kalau kita ngiklan nih, kalau saya nih pribadi iklan, saya ngiklan sehari misal nih 1 juta. Jadi 1 juta itu saya bisa ukur dalam saya ngiklan 1 juta itu saya dapat berapa hari itu gitu loh. Ya atau enggak saya 1 bulan ngiklan 30 juta misal nih, saya dapat berapa puluh juta tiap bulan itu gitu. Ya, yang kedua adalah which is more sustainable. Yang mana yang membuat sustainable kan, ya kan? Ya. Jadi gini, kalau kalau bicara tentang mana yang lebih yang berkelanjutan, kalau organik itu berkelanjutan kalau kita paham dan kita memahami algoritma. Misalkan ada nanti saya akan ajari juga organik, nanti kita ajarin di organik ya. Kalau pay traffic jangan dulu, mungkin saya pay traffic mungkin nanti saya ajarin cara berikan di Tokopedia dan Shopee agar Anda bisa mendapatkan keuntungan atau uang di situ. Ya mungkin dasar-dasar yang saya ajarin adalah yang gratisan dan mungkin content writing ya. Content writing yang saya ajarin agar Anda jualan itu bisa goal gitu loh ya. Yang kedua adalah which product more ROI ya. Mana sih yang benar-benar menghasilkan tuh mana? Berbayar atau gratisan ya. Jadi kalau berbayar itu ini kalau kalau gratisan ya SEO produk 3 times as many leads. Jadi 3 kali itu yang orang yang membuat gratisan itu 3 kali itu akan dia mendapatkan banyak pengunjung ya kan. Sebagaimana yang orang yang apa namanya orang yang dicari. Misalkan ini kata kunci kita adalah jual madu ASI seperti saya kan. Jual madu ASI itu kan madu saya namanya ASI Plus ya kan. Ketika diketik di Google muncul produk saya adalah ASI Plus gitu. Jual madu ASI adalah madu ASI Plus. Ya, dengan kata gratisan ini tanpa saya iklan gitu. Lah enaknya itu apa? Tiap hari tiap hari beberapa 24 jam ketika orang nyari kata kunci saya dan produk saya itu ada di nomor 1 Google. Jadi long term gitu loh. Itu terus menerus kita akan mendapatkan volume atau traffic ya terus menerus. Jadi intinya jualan online itu ada 2 hal. Bagaimana caranya datengin pengunjung, yang kedua adalah bagaimana caranya closing. Itu. Yang kedua adalah berbayar, ya kan? Kalau berbayar gimana sih? Berbayar itu bisa menghasilkan. Yang penting kita harus fokus dan kita harus paham. Misalkan kita iklan di Facebook menghasilkan berapa, dapat terus bisa menghasilkan berapa gitu. Which is more cost efektif? Mana sih yang ketika kita buang-buang duit untuk yang efektif itu mana? Otomatis kalau berbayar kan nggak buang-buang duit dong. Kecuali kita ini seorang SEO atau seseorang yang jago untuk bermain online yang untuk mengumpulkan data kayak seperti saya walaupun saya organik tetap saya membuang duit untuk membeli software analisis gitu untuk menganalisis data di pasar online ini. Misalkan sedang apa di online kita analisis gitu ya. Dan paid traffic itu adalah berbayar. Jadi kalau berbayar itu ya otomatis kan efektif kan karena dia berbayar dan nggak tentu juga berbayar efektif kalau kita nggak tahu taktikalnya kita juga akan rugi berbayar. Teman-teman saya itu ruginya itu iklan tuh nggak gemen-gemen bukan jutaan aja puluhan juta ratusan juta banyak. Kalau saya dikatakan lah Om Murad berapa ruginya saya kalau rugi mah alhamdulillah kalau rugi dalam bisnis sudah ratusan juta yaitu masih kecil ya kalau rugi bisnis segitu kecil banget kalau dibilang uh, rugi iklan saya belum rugi sampai ratusan juta baru puluhan juta saya rugi beriklan which is easier to start direct way mana eh, yang lebih untuk dimulai ya seperti gini kalau dua-duanya itu bisa dimulai namun kalau untuk metode berbayar kita apa namanya berjualan dengan metode berbayar atau iklan itu lebih teknik banget gitu loh. Jadi kita harus mengetahui beberapa hal tentang komponen itu istilahnya susunan yang mau kita jual itu apa aja. Misalkan ini kita jual jam tangan, kita harus paham jam tangan ini cocok untuk laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan umurnya berapa, kalau perempuan umurnya berapa, dia suka belanja apa gitu. Jadi lebih kita paham yang beli produk kita tuh siapa. Kalau organik itu kan kita hanya mengetahui apa namanya orang itu akan mencari ini gitu loh di online gitu loh. Maka saya harus optimasi, saya harus tahu bahwasanya orang tuh misalkan mencari jual sepatu murah. Ya udah orang tuh ketika kita pakai hashtag di Instagram jual sepatu murah akan muncul gitu loh. Ya, tanpa kita lah
sama-samanya susah, dua-duanya nggak susah, gampang kalau kita belajar. Yang kedua adalah 4 barang emas laku di virus corona. Ya Anda bisa belajar. Jadi 4 barang ini ya dulunya yang nggak dilihat sekarang di virus corona itu. Jadi kalau diterangkan gimana kita boleh nggak jualan? Saya rasa saya boleh kalau Anda ingin survive di bidang ini nih, ya. Saya juga banyak ditawarin sama teman-teman juga untuk sanitizer, empon-empon tuh banyak banget, obat-obatan nih saya kan punya brand sendiri obat-obatan, obat-obatan. Jadi Anda juga bisa ikut jualan di sini di produk saya yang suplemen madu itu nanti Anda bisa jualan untuk ya sebagai suplemen, ya kan. Kalau Anda punya saya punya supplier untuk ini, ya kan, hand sanitizer, empon-empon juga saya punya. Ini saya nggak punya, karena ini memang saya nggak punya pabrik konveksi ataupun yang pembuatnya. Tapi bagi Anda yang udah punya 3 4 hal ini, jualan ya jualan langsung, gitu loh. Tapi ingat, tapi jangan sampai kita, menimbun barang sampai kita membuat harga itu 100 kali lipat lebih mahal, itu kita jangan, itu zolim kita. Boleh kita ngambil untung, tapi jangan kebangetan. Lihat aja sekarang, hand sanitizer berapa liter dijual berapa liter itu mahal banget, gitu loh. Apa-apa dimahalin, masker aja 1 piece aja bisa yang biasanya cuma 3.000 aja bisa jadi 30.000 mungkin ya kan gitu. Ya jangan sampai lah kita dagang-dagang, cuman jangan memanfaatkan situasi gitu ya. Yang selanjutnya adalah nah, ini yang akan saya ajarin di video selanjutnya yaitu bagaimana cara sistem dropship dengan menjual barang orang lain. Di 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 sistem atau di era virus COVID-19 ini kita harus tahu bahwasanya, eee, kita harus pintar-pintar untuk mencari suatu peluang ya. Kalau ada tadi saya share ya kan, ada 2 hal yang harus kita perhatikan yaitu menjual medical check up atau menjual barang-barang kesehatan ya. Jadi sistemnya gini, ya nanti yang saya ajarin adalah secara umum, namun saya ajari di sini adalah bagaimana kita melihat situasi atau ide bisnis di dalam apa namanya, di virus COVID-19 ini, apa sih celah bisnis yang bisa kita dapatkan, ya salah satunya ada dropship ya. Nah nanti Anda bisa ya dropship tuh gini, ini supplier nih, ya kan, ini supplier, supplier ini adalah orang yang punya barang atau orang produsen lah, istilahnya, orang yang punya merek lah, misalkan mereknya adalah produk saya kan, mereknya Zahab gitu kan. Akhirnya produk Zahab ini, mempromosikan secara online ya kan, ke apa namanya, dia promosi banyak, terus Anda itu, ini Anda dropshipper atau reseller gitu loh. Ya, Anda itu tanpa stok barang gitu. Jadi Anda itu menghubungi reseller, copy barang yang diinginkan ya di website supplier. Jadi apa yang ada di website ini nanti Anda tinggal copy aja, tinggal Anda izin sama suppliernya, online, Mbak, "Admin saya mau jualan barang kamu ya, ada nggak ini, bisa nggak saya reseller atau dropship? Berapa keuntungannya?" Kalau udah diizinin, ya udah silahkan jualan produk saya. Nanti kalau diizinin nanti Anda bisa mengambil fotonya, kalau Anda nggak bisa, apa namanya, desainnya gitu, Anda tinggal mengambil fotonya supplier ini yang punya barang ini untuk Anda jual eee, di apa namanya, di media sosial Anda atau di Shopee atau Tokopedia. Yang saya ajarin itu ini, gitu. Saya punya produk yang Anda bisa dropship dan Anda nanti saya ajarin juga caranya untuk mendropship produk lain gitu loh. Cuman, untuk, materinya agak, berbeda ya kan. Nah, ini ada orang pembeli, ya kan, pembeli akan membeli bayar Anda dengan sesuai dengan harga yang tetapkan. Jadi pembeli ini itu akan membayar Anda dan Anda itu mengirim, eee alamat alamat rumah si pembeli dan Anda sebagai pengirim gitu loh. Jadi Anda nggak perlu repot-repot packing gitu. Ini misalkan madu zahab nih, ya di sini Anda akan mengirim madu zahab atas nama Anda, misalkan nama Anda adalah Thoyib, ya kan, nama pengirim itu Thoyib, penerimanya itu misalkan Bella, ya penerimanya Bella gitu loh. Jadi aman di sini kan, ya. Tapi kita harus pintar-pintar mencari supplier yang terpercaya, bagaimana supplier itu tidak mencederai dalam berbisnis. Maksudnya gini, kadang ini kita tuh harus pintar-pintar nyari supplier ya kan. Kalau saya sendiri yang punya produk Lexi Zahab sendiri, ya tentunya saya profesional karena nanti ke depannya itu ada platform sendiri yang mana Anda bisa jualan di situ, Anda bisa ngambil untung di situ, tinggal Anda transfer atas nama Anda semuanya. Kita udah nggak itu customer Anda, bukan customer saya gitu loh. Ya, itu ya kan. Cari yang supplier yang mempunyai seperti itu. Ya, supplier mengirimkan barang ke pembeli Anda. Jadi supplier itu nanti akan mengirimkan barang ke pembeli, ya kan. Anda harus membayar sesuai dengan harga dropshipper, ya kan. Anda membayar uang kepada supplier itu dengan harga reseller atau dropshipper yang ditentukan gitu. Ya kan, misalkan harga barang itu 160.
Ya kan, harga resellernya itu 140. Ya udah Anda bayar 140 sama ongkirnya ke supplier ini. Enak bukan bisnis model gitu. Banyak orang yang tahu tapi banyak juga orang yang sudah tahu. Tapi antara 50-50 ini saya rasa banyak orang yang nggak tahu padahal ini bisa. Nah, yang penting izin dulu di dalam muamalah dalam Islam, izin dulu ke suppliernya. Ya. Nanti kalau untuk Anda yang di wilayah Sumatera atau Sulawesi itu kan saya udah punya distributor. Ya Anda bisa langsung chat ke reseller distributor saya Zahab di sana kalau Anda mau ngedropship barang ya dari Sumatera, misalkan dari Medan ke Medan atau Medan ke Aceh, Anda bisa dari distributor saya gitu. Kalau Anda di seluruh Indonesia mau jadi agen distributor ya welcome, ya kan? Gitu ya. Ini sesi sharing yang baru pertama yang saya buat, nanti kedepannya saya akan sharing lagi. Ya, tolong stay tune. Nanti ke depan mungkin insya Allah besok langsung ada 2-3 video yang Anda bisa pelajari langsung ya mengenai tentang langsung langsung teknik dropship itu bagaimana ya. Jadi menjual barang di Shopee, produknya dari Tokopedia, atau menjual barang yang dari Lexahub nanti di Tokopedia pakai iklan. Seru pokoknya ya. Jadi ada program 21 hari ini saya harapkan Anda fokus dan Anda praktek. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Ditunggu video saya selanjutnya. Baik. Mas, di Mas. Di. Oke. Apa sih yang terus metu wis kesimen.